Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini menceritakan tentang sebuah kisah bungkusan kain kafan di dalam sop buntut. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Semburat senja yang tertutup awan kelabu menyisakan guratan duka berselimutannya. Hari ini tepat 40 hari meninggalnya almarhum Pak Wijaya, ayah dari kakak iparku. Sungguh begitu tragis nasib yang menimpa keluarga kakak iparku ini. Bahkan setelah meninggalnya almarhum, fitnah dan juga gunjingan dari mulut orang-orang masih terdengar dimanapun. Perkenalkan, namaku adalah Ningsi. Aku adalah si bungsu yang mempunyai kakak laki-laki bernama Kak Sandi. Kami sama-sama sudah menikah dengan jarak 4 tahun lamanya. Kak Sandi ini menikah dengan perempuan yang aku panggil di kemudian hari dengan panggilan Kak Naura. Aku dan juga Kak Naura sangat akrab meski usia kami terpaut cukup jauh. Kami sama-sama belum mempunyai anak. Meski begitu, kami selalu berikhtiar agar segera diberikan momongan. Apalagi Kak Naura sudah menikmati 5 tahun lamanya pernikahan. Setiap harinya aku dan juga Kak Naura membantu di warung sop buntut milik ayahnya Kak Naura. Suamiku Mas Haris memberiku izin agar aku tidak kesepian di rumah selama beliau bekerja di luar kota. Aku kemudian mulai bekerja di warung sop buntut Pak Wijaya, ayahnya Kak Naura, setelah resmi menjadi istri Mas Haris. Warung sop buntut Pak Wijaya ini terkesan warung yang biasa-biasa saja saat pertama kali aku datang ke warungnya. Kata Kak Naura, ayahnya sudah 5 tahun menekuni warung ini, namun tidak ada perkembangan sama sekali. Hingga pada akhirnya, saat aku akan menikah, warung sop buntut milik Pak Wijaya ini mulai ramai sekali pembeli. Warung sop buntut yang tadinya hanya dikelola Pak Wijaya dengan dibantu istri dan ketiga putrinya termasuk Kak Naura, kini dibantu 2 tetangganya beserta aku karena sangat ramai pengunjung. Ditambah lagi waktu jam istirahat kami sangatlah kewalahan menghadapi pembeli. Aku merasa sangat senang bisa ikut membantu di warung ini. Meski hanya mondar-mandir mengantarkan pesanan makanan yang dipesan, semuanya mendapatkan pekerjaan sendiri-sendiri. Walaupun jika ada yang membutuhkan bantuan, kami akan saling membantu. Semua pekerjaan di warung ini dapat kita lakukan. Namun untuk penyajian porsi masakan di kuali depan, hanya Pak Wijaya sendiri yang boleh memegangnya. Kak Ningsih, itu di meja depan ada yang mau pesan lagi? Ucap Nana, tetangga yang ikut bekerja di warung itu. Oh iya ya, sahutku. Aku pun kemudian mendatangi meja tempat orang tersebut ingin memesan lagi. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan ramah. Maaf mbak, boleh minta seledrinya lagi nggak? Pintanya. Aku pun lalu mengambil mangkok pembeli itu, lalu membawanya ke meja dekat kuali untuk menambahkan seledri yang kurang. Saat akan tiba di meja, aku tidak melihat Pak Wijaya di tempat, sehingga aku pun menoleh ke arah Kak Naura yang tidak jauh berada di sampingku. Kak, ucapku ragu. Iya dek, ada apa? Ada yang mau nambah seledri nih, sahutku. Ambil saja sana, ujarnya kemudian. Aku kemudian yang mendapatkan izin dari Kak Naura lalu mengambil seledri yang berada di dekat kuali. Saat penetraan ini tidak sengaja melihat ke kuali, mata ini menangkap sesuatu yang tidak wajar dalam kuali tersebut. Karena terlanjur penasaran, aku pun kemudian berniat melihat benda aneh itu dengan menggunakan adukan yang berada di atasnya. Kamu, ucap Pak Wijaya dengan nada sedikit keras. Astagfirullahaladzim, maaf pak. Lekasku kemudian letakkan adukan itu dan pergi secepatnya. Tidak ada yang mendengar Pak Wijaya saat memanggilku dengan nada yang keras itu. Karena warung sangat ramai, aku begitu takut dan penasaran dengan apa yang Pak Wijaya lakukan tadi. Setelah memberikannya sop buntut pada orang yang tadi memesan,
Lekas aku sibukkan diriku kembali dengan bekerja, agar rasa penasaranku itu hilang. Setelah semua pembeli tidak ada lagi karena warung akan tutup, Pak Wijaya seperti biasanya selalu membungkuskan sop buntut untuk kami bawa pulang. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Sikap Pak Wijaya yang tadi sedikit kasar padaku kini kembali hangat seperti sebelumnya. Walaupun dari perkataan yang beliau lontarkan terdengar biasa, namun ada penekanan yang beliau berikan kepadaku. Nak, lain kali kamu jangan ulangi lagi ya. Nanti kalau salah memberi bumbu, rasanya jadi beda. Kata yang menekan meski pengucapannya dengan hangat apapun itu. Setelah menerima bungkusan sop itu, aku dan juga Kak Naura pulang ke rumah kami. Ya, aku dan juga Kak Naura tinggal bersama di rumah keluargaku. Ibu dulu pernah berpesan sebelum anak-anaknya menikah bahwa ibu sangat senang jika kedua anaknya tetap tinggal bersama ibu mereka meskipun sudah menikah. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya bisa diam. Bahkan setelah sampai pun aku masih seperti itu. Hingga malam tiba saat kami berkumpul, aku memilih untuk menghabiskan waktuku di kamar. Ningsih, terdengar suara seseorang memanggilku. Aku yang masih belum bisa nyenyak tidur meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bangun dari ranjangku dan memeriksa keadaan sekitar. Lampu di luar kamar semuanya sudah dimatikan dan tidak melihat siapapun di luar kamar setelah membuka pintu. Aku masih berpikiran positif, mungkin aku tadi salah mendengar. Ningsih, terdengar lagi suara yang memanggilku saat aku sudah menyelimuti tubuhku. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Suara orang yang memanggilku terdengar asing dengan nada serak lelaki tua yang bukan suara ayahku. Segera aku pejamkan mata ini, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Belum 5 menit ku pejamkan mata ini. Brak! Ku edarkan pandanganku setelah mendengar suara benda jatuh. Lekas aku ambil figura yang terpampang fotoku dan memungutnya dari lantai. Ningsih. Suara itu terdengar lagi. Dengan segera aku tutupi diriku menggunakan selimut. Aku merasakan ketakutan yang pada saat mendengar suara yang memanggilku semakin dekat. Ku coba membaca doa semampuku. Hingga tidak terasa aku mulai ngantuk dan tertidur. Suara azan subuh samar-samar terdengar. Ku buka mata yang masih sangat mengantuk. Dengan malas aku pun beranjak untuk menjalankan ibadah wajib 2 rakaat ini. Sepanjang melaksanakan sholat, otakku tidak tenang. Pikiranku berlarian mempertanyakan, sebenarnya apa benda aneh yang berada di kuali sop itu ya, hingga Pak Jaya seperti itu kepadaku. Dek, sapa Kak Naura? Aku terperanjat kaget olehnya. Kamu kenapa? Tanya dia setelah kami selesai menjalankan sholat berjamaah. Gak apa-apa Kak, sahutku. Pasti ada apa-apa. Kak Naura menelisik. Ayo bilang saja sama kakak, tuturnya. Aku pun lantas menanyakan sesuatu padanya dengan sangat hati-hati. Kak, kalau boleh Nisi tahu, kenapa hanya ayahnya kakak saja yang boleh memegang kendali di bagian perkualian itu? Apakah beliau itu tidak yakin pada keluarganya, termasuk kakak? Tanyaku kemudian. Kakak juga sebenarnya penasaran, Dek. Mengapa ayah nggak bolehin kita buat sekedar mendekatinya? Padahal dulu ayah nggak seperti itu. Kita selalu bergantian buat ngambil kuah sopnya di kuali, terangnya. Kak, panggilku Liri. Iya, sahutnya. Kakak jangan marah ya. Ningsih kemarin lihat ada anu di dalam kuali sop ayah, ucapku. Maksudnya? Kak Naura kemudian mengeritkan dahinya. Di kuali sopnya ayah kemarin Ningsih lihat ada benda yang aneh. Pas Ningsih mau aduk itu sop buat cari tahu benda apa itu, ayahnya Kak Naura itu datang terus ngebentak Ningsih meski nggak begitu keras, ucapku. Kak Naura kemudian terdiam, wajahnya menyeratkan kalau dia sedang memikirkan sesuatu. Hingga kemudian, Dek, kamu mau nggak bantu kakak? Usulnya. Kita selidiki saja apa yang sebenarnya terjadi di warung kita. Kakak juga ngerasa kalau warung kita itu ada yang tidak beres,
sambungnya. Aku pun kemudian mengangguk meski dalam hati aku tidak yakin dengan apa yang Kak Naura usulkan. Pukul 7 pagi, aku dan juga Kak Naura sudah berada di warung sop ini. Semua orang yang bekerja sudah datang dan memulai dengan membersihkan semua yang ada di sini. Seperti mendapat kesempatan, Kak Naura langsung mengajakku ke kuali sop setelah melihat ayahnya pergi menggunakan sepeda motornya. Sedang yang lain termasuk ibunya sedang berada di belakang. "Jaga-jaga ya," ucap Kak Naura. "Oke," sahutku. Naura lantas membuka kuali sop yang sedang dimasak itu. Dengan tatapan yang cekatan, dia mulai mengaduk sop itu. "Ningsih, sini," suruhnya. Aku pun kemudian mendekat dan betapa kagetnya kami saat melihat sesuatu yang tidak lazim berada di kuali sop yang sangat menggiurkan ini. Tangan kami menutup rapat-rapat mulut ini, berharap ini tidak seperti yang kami bayangkan. Kak Naura cepat-cepat menutup kembali kuali yang sedang digunakan untuk memasak itu dan meletakkan kembali centong pengaduknya. Aku pun lantas melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda, dan Kak Naura pun langsung menyusul menyapu bagian tengah saat mendengar suara motor ayahnya mendekat. Dengan hati yang berkecamuk, aku mengelap meja-meja tamu dengan keringat yang mengucur deras. Aku dan juga Kak Naura harus terlihat seperti biasanya. Tidak boleh ada rasanya curiga dari kami yang terlihat. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya dan sop sudah habis juga. Aku dan juga Kak Naura lantas pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, aku dan juga Kak Naura langsung ke kamar kami masing-masing dan akan berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah. Seperti biasanya, aku dan juga Kak Naura kalau pulang membawa sop yang ayahnya Kak Naura bungkuskan itu. Mata kami tertuju pada ibu saat kami menyium semerbak kuah kaldu sop yang menggiurkan itu tengah dihangatkan. Aku dan juga kakak Nauraku ini menunggu semua anggota keluarga ini berkumpul untuk mengatakan sesuatu yang menjadi kegundahan hati kami. 10 menit berlalu, ayah, ibu, Kak Sandi, dan juga suamiku, Mas Haris sudah berkumpul di meja makan ini. "Maaf," ucap Kak Naura. Semua yang berada di meja makan ini menghentikan aktivitasnya, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kak Naura. "Jangan makan sop buntut itu," lirihnya menundukkan kepala. "Kenapa, Naura?" Tangan Kak Sandi memegang pergelangan istrinya. Ayah dan juga ibu pun tampak kebingungan. Sedangkan Mas Haris yang tadi siang baru pulang dari luar kota kebingungan juga. Kak Naura lalu menceritakan semua yang kami lakukan tadi itu di warung sop buntut dengan kepala menunduk sambil terisak tangis. "Astagfirullahaladzim," ucap ayah. "Naura, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu itu jangan suuzon. Mungkin itu bungkusan rempah-rempah yang pedagang lain juga lakukan pada sop mereka. Ayahmu tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri," sambung ayah kemudian. "Ayah, Naura tahu betul bungkusan rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam kuali itu bentuknya tidak seperti itu. Tadi Naura sama Ningsi lihat ada 2 bungkusan. Satu buat rempah-rempah yang bentuknya seperti kebanyakan pedagang lain lakukan, dan satunya lagi bentuknya seperti..." Kak Naura mengambil oksigen sebanyak mungkin, lalu kemudian mengembuskannya lewat mulut. "Bungkusan itu lebih mirip seperti yang ada di liang lahat," lirih Kak Naura. "Astagfirullahaladzim," ucap bapak kaget. Kak Naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini, dan dia tidak kuat dan akhirnya terisak di pelukan Kak Sandi. Sop buntut yang berada di depan kami kemudian dibawa ibu ke belakang. Kami pun melanjutkan makan malam setelah Kak Naura tenang. Pukul 11:30 malam, tiba-tiba Kak Naura ini mengirim aku pesan. "Dek, bisa keluar sebentar nggak? Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu." "Oke," balasku kemudian. Aku lalu diam-diam keluar kamar. Tanpa izin Mas Haris yang sudah terlelap, sesampainya di depan kamar, Kak Naura mengajakku ke dapur. "Dek, kamu mau bantu kakak nggak?" tanya dia.
Maksudnya? Keningku mengkerut tidak paham. Kakak mau nyelidikin ayah? Kamu mau bantu kakak kan? Pinta dia. Aku kemudian mengangguk ragu lalu mendengarkan apa yang sudah Kak Naura pikirkan tentang cara mengungkap kebenaran tentang ayahnya itu. Esok paginya, seperti biasa aku dan juga Kak Naura bantu-membantu di warung sop buntut, sesuai dengan rencana yang dibuat Kak Naura pura-pura pingsan. Aku lalu membuat karangan cerita kalau Kak Naura sedang sakit, dan pada akhirnya Kak Naura disuruh istirahat di rumah ayahnya yang terletak tidak jauh dari warung sop ini. Pak Wijaya yang tidak menaruh curiga membuat kami merasa senang dan juga tenang. Aku dan juga Kak Naura pergi ke rumahnya kemudian. Setelah sampai, Kak Naura ini bergegas membuka pintu rumah yang dikunci. Gegas kami masuk setelah pintu itu terbuka, lalu menguncinya lagi dari dalam, agar rencana yang kami buat tidak ada yang menghalangi. Aku dan juga Kak Naura masuk ke kamar Pak Wijaya. Kami mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan. Namun begitu nihil, tidak ada yang mencurigakan dari tempat ini. Aku merasa kehausan dan meminta tolong Kak Naura untuk mengambilkanku minuman. "Dek," teriak Kak Naura. Aku yang mendengar teriakan itu berlari mendatanginya. Begitu kagetnya aku ketika melihat Kak Naura ini berdiri di depan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. "Ini apa, Kak?" tanyaku. "Kakak juga nggak ngerti. Ayo kita cari tahu," suruhnya. Aku dan juga Kak Naura lalu masuk ke ruangan ini. Ruangan yang berbau kemenyan. Saat sudah memasukinya, kulihat ada tampah berisikan beberapa potongan buah, beras yang dicampur dengan kembang mawar dan juga pandan, dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan ini. Kak Naura tiada hentinya mengucap istighfar. Dia begitu syok melihat ini semua. Di ruangan ini tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya tergantung di dinding, membuat kengerian semakin menjadi-jadi. Di titik ini Kak Naura sudah sangat frustasi. Dia sangat kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku dan juga Kak Naura bergegas keluar dari ruangan ini. Setelah Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah, Kak Naura menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Bu Wijaya, ibunya Kak Naura, tampak bingung dengan apa yang putrinya katakan. Kak Naura lalu menceritakan semua yang dia lihat. Kulihat wajah Bu Wijaya tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya. "Nak, ibu minta maaf, nak." Begitulah lirihnya, membuat Kak Naura berhenti berbicara. Aku dan juga Kak Naura sama-sama diam. Melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf, Kak Naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya, menenangkan agar ibunya mau bercerita. Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Nak, maafkan ayahmu," ujar Bu Wijaya. Aku dan juga Kak Naura masih mendengar apa yang dikatakan Bu Wijaya. "Ayah sudah kelewatan, tapi jangan pernah kamu membencinya ya, nak. Dia ayahmu, dia yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini. Meski," ucapnya terpotong, "meski ayahmu memilih jalan yang pintas," lirihnya. "Jadi ibu mengetahui semua ini?" tanya Kak Naura marah. "Iya, maafkan ibu ya, nak." Bu Wijaya kemudian menangis. Bu Wijaya lantas memeluk putri sulungnya itu. Dia mengucapkan beberapa kali maaf padanya. "Ibu," Kak Naura melepas pelukan ibunya. "Astagfirullahaladzim. Ibu tahu kan? Ibu tahu kan kalau perbuatan yang dilakukan ayah itu dosa," sambungnya dengan amarah yang kian menjadi-jadi. Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin. Melihat keadaan ini, aku ingin membawa pergi Kak Naura dari sini. "Maafkan ibu, nak." Tiada hentinya Bu Wijaya meminta maaf pada anaknya. "Ibu kenapa tidak cegah ayah melakukan semua ini?" teriaknya. "Ibu bingung, nak. Ibu tidak bisa mencegahnya. Ayahmu sudah terbutakan mata hatinya, nak," sahut Bu Wijaya. "Tapi yang dilakukan ayah itu salah, Bu. Ayah bersekutu dengan setan," ucap Kak Naura. "Kamu gak ngerasain apa yang kami lalui, nak.
Ayah berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bu Wijaya membela. Dengan bersekutu, dengan menjadi budak setan sebagai jalan pintasnya, gitu, teriak Kak Naura menjadi-jadi. Plak! Bu Wijaya menampar putrinya. Tutup mulutmu Naura. Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun. Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Dia melakukan ini semuanya demi keluarga, demi kamu Naura, teriak Bu Wijaya. Kak Naura lalu tertawa pilu dengan memegangi pipinya yang ditampar oleh ibunya sendiri. Astagfirullahaladzim, Naura, maafin ibu, ucap Bu Wijaya menyesal. Puas ibu, sudah puas ibu ngelakuin ini semua kepada Naura, ucap Kak Naura. Nak, ibu terbawa emosi. Maafin ibu nak, ucap ibunya lagi kemudian penuh penyesalan. Naura kecewa berat sama ibu. Naura benci sama ibu. Naura kecewa. Kak Naura lantas menyeret tanganku meninggalkan ibunya. Naura, jangan pergi Naura. Jangan pergi nak. Kamu harus tahu kalau sebenarnya kamu yang di... Langkahku dan juga Kak Naura terhenti saat ibunya Kak Naura berhenti berucap pula. Aku yang apa? Tanya Kak Naura menoleh ke belakang. Kamu yang akan ditumbalkan oleh ayahmu sendiri. Lirih Bu Wijaya menundukkan kepalanya. Kak Naura kemudian lunglai, jatuh namun dalam keadaan sadar. Ayah jahat, ibu jahat, teriak Kak Naura. Air mata menurun begitu saja mendengar pengakuan ibunya. Sungguh begitu kejam keluarga yang diharapkan bisa selamanya menjaganya, bahkan setelah menikah malah menjadi ancaman terbesar untuk melangsungkan kehidupan. Ada apa ini? Tanya seseorang, berhasil membuat kami semuanya menoleh padanya. Dengan langkah tertatih, setelah susah payah untuk berdiri, Kak Naura mendatangi pemilik suara itu. Ayah jahat, teriak Kak Naura. Ya, pemilik suara itu adalah ayahnya Kak Naura, yaitu Pak Wijaya. Pak Wijaya yang belum mengerti tentang keadaan ini merasa sangat bingung sekali. Kak Naura tiada henti-hentinya menangis sambil mengucapkan kata-kata yang cukup kasar. Berhenti Naura, ucap Ibu Wijaya. Kenapa? Kenapa ibu suruh Naura berhenti? Sahut Kak Naura dengan amarahnya. Bu, jangan marahi anak kita ucap Pak Wijaya terpotong. Sudah ya, dia sudah tahu semuanya, ucap Bu Wijaya dengan lantang. Pak Wijaya yang mendengar kata-kata istrinya pun langsung gelagapan. Sambil melihat Kak Naura yang begitu marah besar, Pak Wijaya mendekati putrinya itu. Nak, lirih Pak Wijaya. Brak! Pak Wijaya jatuh ke lantai setelah didorong oleh Kak Naura. Naura, jangan kelewatan kamu, bentak Pak Wijaya. Kenapa? Naura hanya dorong ayah, gak sampai menubalkan ayah, cebik Kak Naura. Naura, minta maaf sama ayah, suruh ibunya. Kak Naura hanya berdecil lalu pergi dari rumahnya. Ku dengar suara ayah dan juga ibunya Kak Naura masih terus berteriak hingga kami sampai di teras rumah tetangga. Kak Naura pun hanya menangis sepanjang perjalanan hingga kami sampai di warung sop miliknya. Aku dan juga Kak Naura lantas mengambil barang-barang milik kami dan pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Kulihat Kak Naura ini begitu frustasi sampai dia tidak mengucapkan salam. Kak Naura langsung masuk ke kamarnya hingga membuat orang yang berada di ruangan tamu ini merasa kebingungan. Dek, panggil Mas Haris, seraya menepuk kursi di sampingnya. Aku yang mendapatkan kode dari suamiku lalu duduk di sebelahnya. Aku yang merasa kalau ini adalah privasi dari Kak Naura, tidak berani untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya pada keluargaku ini. Kami sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Kak Sandi yang berada di antara kami memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya. Sepertinya Kak Sandi paham betul apa yang terjadi dengan istrinya itu, meski tidak tahu permasalahannya apa itu. Lebih dari 2 jam kami berada di ruangan ini tanpa berpindah sedikit pun.
Waktu menunjukkan pukul 2 siang, namun tidak ada tanda-tanda Kak Naura akan keluar dari kamarnya. "Wah, tolong, tolong!" teriak Kak Naura dari dalam. Kami semua terkejut dan segera menyusul Kak Naura ke kamarnya. "Naura!" teriak Kak Sandi, melihat istrinya ketakutan di pojokan kamar. "Astagfirullahaladzim," ucap ayah dan juga ibu. Masih dengan ketakutannya, Kak Naura tidak berhenti menangis dan memeluk Kak Sandi. Ayah memberi kami isyarat agar keluar dari kamar Kak Naura. Kami pun kemudian duduk kembali di ruangan tamu, meninggalkan Kak Naura dan Kak Sandi di dalam kamarnya. "Duk, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan," ucap ayah. Aku yang sudah tidak tahu harus apa, lantas mengatakan semua yang terjadi hari ini. Semua orang begitu terkejut mendengar penuturanku. Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Kak Naura. "Gimana baiknya ayah?" tanya Mas Haris. Ayah tampak berpikir keras begitu rumit permasalahan yang terjadi ini. Satu sisi, menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal. Dan sisi lainnya, yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri. "Tolong!" terdengar teriakan Kak Sandi. Seketika kami berlari ke arah kamar itu. "Astagfirullahaladzim," ucap kami bersamaan. "Ayah, tolong!" Kak Sandi memegangi istrinya yang tengah mencekik dirinya sendiri. Ayah yang melihat itu semua, dia langsung menahan tangan Kak Naura agar tidak sampai melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan ayah dan juga Mas Haris, Kak Naura dapat ditenangkan. Meski butuh tenaga yang lebih, Kak Naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya agar tidak sampai mengulang kejadian barusan. Setelah menimang-nimang, ayah dan juga Mas Haris lalu pergi ke rumah Kiai Abdullah, Pak Kiai di desa ini. Karena rumah beliau tidak terlalu jauh, mereka sampai di rumah Pak Kiai sebelum asar. Ayah dan juga Mas Haris lalu sholat berjamaah dengan Pak Abdullah, karena waktu sudah masuk waktu sholat asar sebelum ke rumah kami. Ketika mereka akan sampai, Pak Abdullah ini menghentikan langkahnya saat di depan rumah. "Astagfirullahaladzim," ucapnya. "Ada apa, Pak?" Begitulah tanya ayah. "Ayo, kita langsung ke dalam," titah Pak Abdullah. Ayah dan juga Mas Haris hanya menurut apa yang dikatakan oleh Pak Kiai itu. Pergi kamu dari sini," teriak Kak Naura. Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal, dia langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menantunya itu. Pak Abdullah begitu prihatin melihat Kak Naura yang tengah diikat dan dalam keadaan seperti itu. Kak Naura berteriak-teriak histeris saat Pak Abdullah menyentuh keningnya. Kami semuanya kaget dengan apa yang Kak Naura lakukan. "Yang di sini semuanya langgengkan bersolawat," saran Pak Abdullah. Kami pun kemudian menurut apa yang dikatakan olehnya. "Panas, panas," teriak Kak Naura. "Keluar kamu dari sini," ucap Pak Abdullah tidak kalah kerasnya. "Manusia ini milikku, dia milikku," kata Kak Naura yang suaranya sudah berubah seperti suara lelaki tua. Kami semua terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kak Naura. Aku menangis melihat Kak Naura seperti ini. Dengan bersolawat yang ku bisa, kulantunkan agar Kak Naura ini lekas sadar. Pak Abdullah dengan segala usahanya terus mencoba untuk mengeluarkan makhluk mengerikan yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura. Waktu semakin sore, makhluk itu seperti kelelahan menghadapi Pak Abdullah. Kami terus melanggengkan bersolawat dan berdoa agar Kak Naura lekas sadar. "Alhamdulillah," ucap kami serentak saat makhluk yang merasuki Kak Naura sudah dapat dikeluarkan. Kak Naura langsung pingsan setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya. Pak Abdullah lalu memberitahu kami semuanya tentang apa yang dialami oleh Naura. Ayah dan juga ibu, begitu pun juga aku dan Mas Haris tampak syok saat mengetahui makhluk yang mengerikan itu adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura untuk dijadikan budak olehnya. Pak Abdullah juga menjelaskan
saat tadi berperang lewat batin. Makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura yang sudah membuat perjanjian dengannya. Ayah Kak Naura alias Pak Wijaya melakukan pesugihan dengan berjanji akan menumbalkan putrinya sendiri. Lantas kami semua berucap syukur saat Pak Abdullah ini memberitahu kami bahwa Kak Naura sudah terbebas dari makhluk yang mengerikan itu. Lalu kemudian terdengar suara HP Kak Naura yang berada di tasku. Saat aku melihat layar benda pipi ini, kulihat nama ibunya Kak Naura. Rasanya enggan sekali untuk mengangkatnya, namun ayah memberi isyarat padaku agar mengangkatnya. Assalamualaikum, salamku. Naura, di mana Naura? Tanya ibunya Kak Naura tanpa membalas salamku. Kak Naura sedang istirahat, jawabku ketus. Kasih tahu dia agar kesini, kata ibunya Kak Naura. Kak Naura lagi istirahat, dia habis pingsan. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Nanti aku sampaikan. Selorohku agak kasar. Ibu dan juga ayah geleng-geleng kepala melihat tingkahku yang kepalang kesal. Nak, tolong, ucap Bu Wijaya kini tampak terisak. Aku yang sudah kesal dengan ibunya Kak Naura ini jadi prihatin saat beliau meminta tolong. Nak, tolong nak, ayah Naura. Brak, sambungan telepon terputus begitu saja setelah terdengar suara benda jatuh. Aku yang tadinya acuh saat Bu Wijaya meminta pertolongan, kini merasa penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya. Duk, ada apa? Tanya ayah penasaran. Ibunya Kak Naura tadi telepon. Dia meminta tolong, ucapku, dan terus? Tanya ayah antusias. Ningsi yang gak ngerti, tadi ada suara benda jatuh, terus terputus sambungan teleponnya, terangku. Astagfirullahaladzim, adik gak boleh seperti itu, ucap ibu menasihatiku. Ayah dan juga ibuku kemudian bangkit setelah mendengar penuturanku. Dengan membawa kunci mobil, ayah dan ibu keluar setelah berpamitan dengan Kak Sandi. Begitupun dengan Kiai. Aku yang penasaran pun mengikuti kemana perginya orang tuaku bersama Mas Haris. Sesuai dengan yang aku duga, ayah mendatangi kediaman orang tua Kak Naura. Assalamualaikum, ayah mengucapkan salam. Bu Wijaya tergopoh-gopoh setelah mendengar salam ayah. Tanpa menjawab salam terlebih dahulu, Bu Wijaya langsung meminta bantuan kepada kami. Kami pun mengikuti kemana perginya Bu Wijaya. Setelah kami sampai di kamar Pak Wijaya, kami melihat Pak Wijaya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pak Wijaya tengah meringkuk di pojok kamar sambil meracau tidak jelas. Beliau terlihat sangat ketakutan dengan lebam kebiruan yang mengisi setiap inci tubuhnya. Kiai Abdullah yang melihat itu pun dengan segera meminta izin Bu Wijaya untuk memeriksanya dan Bu Wijaya mempersilahkan. Aku yang melihat kondisi Pak Wijaya merasa kasihan, namun rasa hormatku untuk beliau telah menguap begitu saja. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Abdullah. Kami sontak kaget melihat Pak Abdullah ditendang oleh Pak Wijaya hingga jatuh tersungkur. Pak Wijaya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Beliau kerasukan makhluk hingga berbuat seperti itu. Dengan tatapan mengintimidasinya, Pak Wijaya ini memindai wajah kami satu persatu. Aku begitu ketakutan saat ditatap lama olehnya, hingga tiba-tiba Pak Wijaya mendekat ke arahku. Dengan mata yang membelalak, Pak Wijaya ini hendak melukaiku, namun ditepis oleh Mas Haris. Pak Abdullah dan juga ayah seketika menahan agar tidak sampai melukaiku. Ibu yang sedari tadi melihat pemandangan ini lantas membawa diri ini melangkah jauh dari kamar Pak Wijaya. Masih dalam keadaan syok, ku genggam tangan ibuku dengan erat. Istighfar, Duk, nasihat ibuku. Dek, tenangkan dirimu ya, ucap Mas Haris. Aku tidak bisa mencerna keadaan ini. Masih teringat tadi saat Pak Wijaya ingin melukainya. Dengan tatapan yang mengerikan, setelah berhasil menenangkan diriku, aku lalu diajak ibu untuk pulang. Mas Haris pun ikut membantu ayah dan juga Pak Abdullah untuk memegangi Pak Wijaya, sehingga tidak bisa mengantarkan kami yang akhirnya pulang dengan berjalan kaki.
Di rumah Pak Wijaya, ayah, Pak Abdullah, dan juga Mas Haris tengah berusaha untuk menyadarkan Pak Wijaya. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Tanya Pak Abdullah. Jangan sok kamu, pergi dari rumahku, bentak Pak Wijaya. Istighfar mas, istighfar, ayah menasihatinya. Kalian ini tidak usah mencampuri urusanku, pergi dari sini, bentaknya. Pertengkaran yang terjadi di sela-sela Pak Abdullah tengah menyadarkan Pak Wijaya. Dengan tubuh yang tidak lagi muda, Pak Wijaya terlihat begitu kuat menghadapi ayah dan juga Mas Haris. Ayah dan juga Mas Haris seperti kewalahan saat mencoba memegangi tangan Pak Wijaya yang sudah tua itu. Seperti mendapat sambungan energi dari makhluk yang tengah merasukinya. Pak Wijaya ini tidak berhasil ditangani dengan hanya bermodalkan kekuatan lahiriah. Pak Abdullah yang mengerti keadaan ini langsung duduk bersila dan membaca amalan yang beliau punya itu. Setelah beberapa saat Pak Wijaya meraung kesakitan, benda-benda yang ada di dinding saling berjatuhan. Angin yang tiba-tiba muncul dengan kencang menambah suasana menjadi mencekam. Beliau kemudian menjambak rambutnya sendiri dengan tubuh yang sudah terkulai di lantai kamar. Tak sampai di situ saja, beliau juga berguling-guling kepanasan. Dengan sisa kekuatan yang beliau miliki, Pak Wijaya berhasil berdiri dan hendak menyerang Pak Abdullah. "Hei, orang aneh, berhenti, berhenti kau menyerangku," umpat Pak Wijaya. Ayah dan juga Mas Haris tanpa dikomando langsung melindungi Pak Abdullah dengan menjatuhkan Pak Wijaya seperti keadaan sebelumnya. Pak Abdullah terus saja melafalkan bacaannya hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya setelah makhluk yang merasukinya itu pergi. Ayah dan juga Mas Haris cekatan untuk memindahkan tubuh Pak Wijaya ke atas kasurnya. Di sisi lain, Bu Wijaya tampak ketakutan sedari tadi. Dia tidak menyangka akan ada kejadian yang menakutkan seperti ini. Semua di luar dugaannya. Alhamdulillah, ucap kami saat melihat Pak Wijaya sudah dalam keadaan semula. Berbeda dengan Bu Wijaya, dia tampak masih belum percaya dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Dia keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu, tidak memperdulikan ketiga lelaki dewasa yang telah menyadarkan suaminya. Dengan ragu, ayah mengatakan jika Pak Wijaya sedang istirahat setelah berhasil disadarkan. Namun wanita yang sedang ayah ajak bicara itu seolah tidak memperdulikan kedatangan ayah. Wanita yang menjadi besannya ayah itu malah menatap tajam ke arah ayah, seolah-olah menyalahkan ayah atas apa yang terjadi pada suaminya. Mas Haris yang merasa ayah mertuanya itu tidak dihargai oleh Bu Wijaya, dia menggenggam tangan ayah dan mengajak beliau untuk segera pulang dari sini. Akhirnya ketiga lelaki dewasa yang menolong Bu Wijaya itu pulang, meski dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak dihargai oleh orang tua Kak Naura. Sesamanya di rumah, ayah langsung masuk ke kamar. Aku, ibu, Kak Naura, dan Kak Sandi merasa bingung. Ya, di malam ini kami semuanya tengah menunggu kedatangan ayah dan juga Mas Haris. Kak Naura sudah membaik saat aku dan juga ibu baru saja masuk rumah. Setelah pulang dari rumahnya Kak Naura sangat khawatir tentang keadaan yang tidak baik-baik ini. Dia ngeyel tidak mau beristirahat, padahal ibu dan juga Kak Sandi sudah membujuknya. Dia tidak ingin istirahat di dalam kamar sebelum mengetahui kabar orang tuanya. Akhirnya kami semua menunggu di ruang tamu ini hingga kepulangan ayah dan juga Mas Haris. Meski setelah menunggu kepulangan ayah, kami malah dibuat risau dengan sikap ayah yang tidak seperti biasanya. Mas Haris yang juga memilih untuk langsung menuju kamarnya setelah memarkirkan kendaraan roda 4 itu membuat kami sama-sama bingung. Pak Abdullah sudah pulang setelah aku mengantarnya, ucap Mas Haris dengan singkat saat melewati kami di ruang tamu. Aku yang merasa tidak baik-baik saja dengan suamiku lantas menyusulnya ke kamar setelah sebelumnya membuatkan teh hangat. Kulihat Mas Haris mengacak rambutnya dengan kesal di bibir ranjang tidur kami. Kupeluk pelan bahunya lalu memberikan segelas teh hangat.
Kulihat wajah kesal yang terbentuk. Beliau lalu mengatakan apa yang terjadi di rumah orang tua kakak iparnya itu. Meski dalam keadaan kesal, Mas Haris ini tidak pernah untuk berbuat tangan, apalagi sampai menyalahkan orang lain atas apa yang dia rasakan. Mas Haris tampak terisak saat tidak terima ayah mertuanya diperlakukan seperti itu. Dia seperti orang yang sangat terpukul meskipun ayah bukanlah orang tua kandungnya. Segera kupeluk badan kekar ini mencoba menenangkannya. Aku sangat bersyukur mempunyai suami yang sangat menghormati keluargaku. Di ruang tamu, Kak Naura dan juga Kak Sandi merasa bingung juga cemas. Ibu masuk ke kamarnya, lalu setelah aku ke kamarku, Kak Naura dan juga Kak Sandi merasa ada yang tidak baik-baik saja. Namun keduanya enggan untuk menanyakan hal itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Tidak ada obrolan di ruang tamu seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kami akan mengobrol sampai larut malam setelah makan malam. Mas Haris memintaku untuk makan malam di kamar saja, sedangkan ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama. Hanya Kak Sandi dan juga Kak Naura yang makan di ruang makan. Belum jam 10, semua lampu di rumah itu sudah dimatikan. Penghuni rumah yang biasanya ramai kini memilih menenangkan pikiran mereka masing-masing. Ayah, ibu, tolong, teriak Kak Sandi. Aku dan juga Mas Haris terbangun saat mendengar teriakan kakakku itu. Mas, ada apa ya? Ucapku. Nggak tahu. Yaudah yuk kita ke sana, ajak Mas Haris. Prang. Astagfirullahaladzim. Apa itu Mas? Terdengar suara benda jatuh dari luar. Dan kami pun segera keluar dari kamar ini. Karena bersebelahan dengan kamar Kak Sandi, kami segera masuk ke kamarnya. Betapa mengagetkan, Kak Sandi ini tengah bersusah payah menyelamatkan dirinya dari Kak Naura, istrinya sendiri. Astagfirullahaladzim, ucap ayah di belakangku. Ya, Kak Naura, ucapku dengan panik. Ayah lantas segera menelepon Pak Abdullah, memintanya untuk datang ke rumah kami. Sembari menunggu kedatangan Pak Abdullah, ayah dan juga Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi dari cengkraman istrinya. Aku dan juga ibu hanya berada di depan pintu, takut dengan Kak Naura yang tengah kerasukan. Ayah dan juga Mas Haris ini tampak sekali kewalahan menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu. Assalamualaikum, terdengar salam dari luar. Aku yang tahu betul itu suara Pak Abdullah langsung pergi dan membukakan pintunya. Tanpa basa-basi, Pak Abdullah ini menuju kamar yang aku tunjuk. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak Abdullah mulai membacakan ayat kursi. Wah, enyak kau laki-laki tua, biadab kau, umpat Kak Naura meraung-raung. Pak Abdullah tiada hentinya terus menyerang sosok yang ternyata makhluk yang dikirim oleh Pak Wijaya untuk melukai putrinya sendiri. Kurang lebih seperempat jam akhirnya sosok itu dapat dikeluarkan. Semuanya mengucap syukur Kak Sandi dan juga Kak Naura terselamatkan. Tapi kami langsung berpikir sejenak, jika Kak Naura sudah terbebas, maka untuk selanjutnya, tit, terdengar suara handphone berbunyi. Apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi. Ibunya Kak Naura menelepon kami dari nomor ayah. Ibu Kak Naura menangis histeris meminta pertolongan. Tanpa babi bu lagi, kami segera pergi ke kediaman orang tua Kak Naura. Assalamualaikum, salam kami semuanya. Tidak butuh waktu yang lama, Bu Wijaya ini keluar dengan tergesa-gesa. Terlihat raut ketakutan dari wajahnya. Tanpa berbicara dengan ibunya, Kak Naura langsung ke kamar ayahnya hingga kedua adiknya tengah terpaku di ambang pintu. Kak Naura yang sudah tidak sabar langsung saja masuk. Astagfirullahaladzim, mata Kak Naura membelalak sempurna. Ayah, jerit Kak Naura. Kami yang masih di luar rumah pun langsung masuk menuju arah suara itu berasal. Kak Naura menangis histeris. Kami juga syok melihat keadaan yang sangat menakutkan ini. Mas Haris langsung memelukku, membenamkan diri ini di badan kekarnya. Kedua adik Kak Naura juga Bu Wijaya sama seperti halnya Kak Naura.
Mereka menangis histeris melihat ayah mereka mati mengenaskan dengan cara yang sangat tidaklah wajar. Kak Sani mencoba menenangkan istrinya, sedang ibu mencoba menenangkan Bu Wijaya dan adik-adik Kak Naura. Aku yang sudah tenang ikut menenangkan Kak Naura, sedang Kak Sandi dan juga Mas Haris memberitahu tetangganya atas kematiannya Pak Wijaya ini. Pak Abdullah kini tengah membenarkan badan almarhum setelah diletakkan di ranjang kasur. Ya, mereka yang melakukan kontrak dengan sebangsa goib kebanyakan meninggalkan dunia ini dengan wajah yang sangat mengerikan. Para tetangga datang dan menunggu jenazah hingga pagi harinya. Pagi harinya, jenazah Pak Wijaya akan dikebumikan di tempat makam desa. Selama acara perumatan jenazah, ada saja hal aneh yang terjadi. Aku terus saja mendampingi Kak Naura untuk menguatkannya. Omongan para tetangga sungguh menusuk hati. Ya bagaimana tidak, dari mereka yang datang ke sini, mereka mengatakan kalau jenazah baunya sudah seperti bangkai. Padahal baru tadi malam Pak Wijaya meninggal dunia. Ditambah lagi, ada saja yang dikatakan oleh para warga dengan omongan mereka yang sungguh memuakan. Mereka tidak henti-hentinya mengatakan yang jelek-jelek tentang si jenazah. Kak Naura seperti maklum dengan apa yang dikatakan oleh warga. Bahkan yang paling parah, saat mereka membicarakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya Kak Naura, mereka terus saja mengolok-olok jenazah yang sudah dibalut kain putih. Tidak dipungkiri, kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini memang begitu membuat kami merasa tertekan. Dari mulai merumah jenazah hingga sampai dimakamkan, ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Alhamdulillahnya semuanya sudah selesai. Kami lalu pulang ke rumah duka menemani keluarga Kak Naura. Sampai sore kami menerima tamu yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Namun saat akan menuju waktu maghrib, datang beberapa orang yang terlihat asing bagi kami. Aku tidak memperdulikan siapa mereka. Hanya saja rasa curiga menghantui kepalaku. Aku merasa aneh. Orang-orang itu pulang setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya. Tidak disengaja aku melihat salah satu dari mereka meninggalkan bungkusan kain kresek hitam. Jiwa penasaranku pun langsung menderas setelah melihat mereka pergi. Langsung ku ambil bungkusan kresek itu dan menyembunyikannya di tasku. Malam pun tiba. Setelah acara pembacaan tahlil dan yasin selesai pada pukul 9 malam, aku menceritakan tentang kejadian datangnya orang-orang aneh itu di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ini. Aku menunjukkan kresek hitam yang ditinggalkan oleh mereka. Pak Abdullah yang seperti mengetahui sesuatu meminta izin untuk membukanya. Astagfirullahaladzim, ucap kami serentak. Betapa kagetnya kami setelah melihat isi di dalam kantong kresek itu. Kantong kresek itu ternyata berisi bungkusan yang terbuat dari kain kafan. Aku langsung berkata jika bungkusan itu yang aku lihat di kuali sop buntut milik Pak Wijaya. Semua mata tertuju kepadaku. Seketika Pak Abdullah membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil, darah yang terdapat pada kain di dalamnya, hingga beberapa tulisan aneh di dalam plastik kecil dan bendahara kecil aneh lainnya. Seketika Bu Wijaya terduduk dengan lemas. Dia mengucapkan permintaan maaf darinya dan Pak Wijaya. Bu Wijaya lalu menceritakan semua yang dilakukan oleh almarhum suaminya itu. Kak Naura mendengar dengan seksama tentang kekejian orang tuanya, di mana mereka sepakat untuk melakukan pesugihan. Awalnya Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya itu. Namun karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung, akhirnya beliau setuju saja. Dengan bermodalkan hasutan orang, Pak Wijaya dan juga istrinya mendatangi dukun dan meminta bantuan padanya. Sang dukun pun memberikan jalan keluar untuk pasangan pasutri itu. Namun mereka berdua sempat bimbang untuk meneruskan ritual itu, karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan untuk ditumbalkan. Akhirnya, dengan kemantapan Pak Wijaya memberikan setetes darah miliknya, juga milik Kak Naura untuk dijadikan taruhan ritualnya.
Pak Wijaya pun kemudian pulang bersama istrinya setelah diberi bungkusan kain kafan itu. Sebelum pulang, sang dukun memberi instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh dukun itu, termasuk memasukkan bungkusan kain kafan ke kuali sop buntutnya. Setelah waktu yang ditentukan mulai tiba, yakni waktu Kak Naura untuk diberikan pada sosok yang sudah membantu ayahnya, aku dan juga Kak Naura sudah mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena sudah kepalang basah, Pak Wijaya ini lalu memulai ritual itu, hingga secara tidak sadar Kak Naura dengan bantuan Pak Abdullah bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan yang akan mengambilnya dan beralih pada Pak Wijaya itu sendiri. Alhamdulillah, kata itu yang keluar setelah kejadian ini mulai membaik. Kak Naura mulai luluh hatinya. Dia memaafkan perbuatan salah orang tuanya. Ayah dan juga ibu juga sudah memaafkan kesalahan besarnya itu. Sedangkan Kak Sandi belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan pada istrinya. Seminggu berlalu, kehidupan mulai berangsur membaik meski warung sop buntut belum dibuka kembali. Hari ini aku dan juga Kak Naura dan juga Bu Wijaya berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang ditabung Pak Wijaya. Saat Pak Wijaya meninggal, Bu Wijaya tidak memegang uang sama sekali, sehingga untuk semua biaya ditanggung oleh ayah. Hari ini Bu Wijaya akan melunasinya, meski ayah sudah melarangnya. "Mbak, saya mau ambil uang," ucap Bu Wijaya pada wanita yang bertugas di bank tersebut. Iya Bu, sebentar ya Bu," sahut ramah olehnya. "Maaf Bu, penarikan tidak dapat dilakukan karena semua uang yang ada dalam tabungan sudah diambil 3 hari lalu," sambungnya. Kami semua langsung bersittatap satu sama lain. "Maaf Bu, atas nama siapa ya?" tanya Bu Wijaya kemudian. "Atas nama Wijaya Kusuma," jawab wanita itu. Jantung kami serasa berhenti. "Bu, ayah sudah meninggal 7 hari yang lalu, yang datang 2 hari kemarin." Dalam perputaran roda dunia, manusia senantiasa akan melewati berbagai macam bentuk fase kehidupan. Kita tidak akan ada yang tahu akan berada pada titik yang mana, apakah itu kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang menjadi tolak ukur untuk menjalankan itu semua adalah kelapangan hati menerima segala ketentuan yang ada. Tanamkan pada diri keimanan juga ilmu agama, agar terhindar dari kufur hati yang terbelenggu oleh ketidakterimaan melalui cobaan yang ada. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.